Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat pencinta kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dari Majelis Kajian Dar Al-Imam Asy-Syatibi ingin menghadirkan kepada kita bersama sebuah presentasi singkat terkait dengan sebuah praktek ekonomi syariah yang kita kenal dengan istilah akad pembiayaan murabahah. Nah, pada akhir-akhir ini marak terdengar kegiatan ekonomi berupa pinjam meminjam yang disediakan di bank-bank syariah dengan menggunakan nama akad murabahah. Apa itu akad murabahah? Dan apakah praktek-praktek selama ini akad pembiayaan murabahah kita sudah benar-benar sesuai dengan aturan syariat? Mari kita simak kajian singkat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai pemaparan singkat kita terkait dengan mekanisme praktik murabahah yang merupakan bagian dari kajian kita di Dar Al-Imam Asy-Syatibi, dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikan dan menyimak untuk diamalkan di lembaga keuangan syariah yang kita geluti. Baik, berkaitan dengan mekanisme praktik murabahah tentunya ya. Nah, ini adalah sebuah ungkapan, kita awali dengan sebuah moto: hidup sederhana tanpa hutang itu berkah, hidup mewah dalam hutang itu resah. Nah, ya, jadi baik kita sederhana, karena hutang itu walaupun dibolehkan, tapi hanya lebih difokuskan untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok kita, bukan untuk bermewah-mewahan dalam hutang. Nah, baiklah saudara-saudara sekalian, kita mulai dengan pembahasan apa itu murabahah. Berangkat dari fatwa DSN MUI tahun 2000, murabahah itu adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Nah, itu dia murabahah. Definisi ini kita rangkumkan dalam sebuah skema ya, agar mudah kita ingat, skema 3 langkah murabahah. Nah, ini artinya apa? Pertama, murabahah itu terwujud dalam sebuah transaksi antara 3 pihak. Pertama ya, anggota, koperasi, dan nanti ada pemasok barang. Nah, bagaimana skema 3 langkah murabahah yang menggambarkan dari definisi murabahah tadi itu? Yaitu, pertama, dalam koperasi kita menggunakan istilah anggota. Nah, kalau di bank kita menggunakan istilah nasabah ya. Anggota mengajukan pembiayaan. Artinya apa? Anggota butuh akan sebuah barang dan dia meminta koperasi untuk memesan barang tersebut, membelikan untuknya. Nah, kemudian koperasi memenuhi permintaan tadi, dan kemudian koperasi membeli barang yang dipesan tadi itu kepada si pemasok. Nah, setelah barang tersebut menjadi hak milik koperasi, kemudian koperasi mentransaksikan jual beli murabahah kepada si anggota. Nah, koperasi menjual kepada anggota dengan harga jual. Apa itu harga jual? Harga jual itu adalah harga beli ditambah dengan margin atau laba untuk koperasi yang nanti akan disepakati oleh si anggota. Nah, ini dia 3 langkah murabahah. Itu pertama adalah anggota mengajukan pembiayaan, koperasi membeli barang, kemudian koperasi menjual kepada anggota dengan akad murabahah. Tentunya dengan harga jual, yaitu harga beli ditambahkan dengan margin atau laba sesuai dengan disepakati dalam erat koperasi tersebut. Nah, berapa persen? Nah, maka kita simpulkan nih ya, skema 3 langkah murabahah ya. Pertama lah anggota memesan barang. Nah,
Maka di sini ketika anggota mengajukan pembiayaan kepada koperasi dan koperasi kemudian menganalisanya dan menyetujuinya, ketika itu ada sebuah akad wa'ad, yaitu janji. Maka dikenal istilah perjanjian ya. Akad perjanjian untuk murabahah ya, akad perjanjian. Janji di sini artinya apa? Anggota ketika meminta kepada koperasi untuk membeli barang yang dia butuhkan, ketika itu dia berjanji untuk nanti akan membelinya dari koperasi secara murabahah. Nah, janji ini itu yang dinamakan dengan akad wa'ad atau janji, yang mana sifatnya mengikat. Nah, sifatnya mengikat. Itu menjadi pegangan landasan hukum bagi koperasi. Kemudian setelah itu, koperasi menyetujui permintaan pembiayaan, koperasi akan membeli barang tersebut kepada pemasok barang. Nah, kemudian setelah koperasi membeli barang tersebut, maka tahapan ketiganya adalah koperasi dan anggota akan melakukan transaksi jual beli akad murabahah. Nah, itu dia. Itu dia skema 3 langkah dalam murabahah. Ya, jelas rasanya ya. Anggota memesan barang dengan sebuah janji, nanti akan membelinya, karena itu landasan pegangan bagi koperasi untuk mentransaksikan, untuk mencairkan dananya, membeli barang. Kemudian koperasi membelinya. Nah, dan kemudian koperasi langkah ketiga lah koperasi menjualnya kepada anggota dengan transaksi akad murabahah. Nah, itu yang dinamakan dengan akad pembiayaan murabahah. Nah, selanjutnya ketentuan fatwa DSN MUI. Nah, langkah-langkah yang skema tiga langkah tadi itulah sebuah kesimpulan ya dari pemaparan dari fatwa DSN MUI, yang mana ada beberapa ketentuan terkait murabahah dari DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI. Pertama lah, LKS itu harus membeli barang, atau koperasi itu lembaga keuangan syariah ya. Koperasi itu harus membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama LKS sendiri atau nama koperasi itu sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Nah, maka proses pembelian barang oleh koperasi itu harus sah dan bebas riba. Kedua, LKS menjual barang tersebut kepada anggota tadi, nasabah tadi, dengan harga jual senilai harga beli ditambah dengan keuntungan. Nah, yang ketiga, jika LKS hendak mewakilkan wakalah kepada nasabah, nah di sini ada penambahan istilah ya, wakalah, perwakilan. Jika LKS hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik LKS. Maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik LKS. Nah, nanti akan kita gambarkan secara detail apa yang dimaksud dengan secara prinsip di sini. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, akad murabahah ditandatangani setelah barang secara prinsip milik koperasi atau LKS. Nah, di sini kita akan mencoba mengedepankan beberapa mekanisme praktik murabahah. Maka murabahah itu pertama tanpa wakalah, artinya apa? Tanpa menggunakan perwakilan, langsung bank yang bertransaksi. Ada dua kemungkinan, ada memakaikan hanya diawali dengan akad jual beli atau uang muka, dan yang kedua langsung dibayarkan dengan tunai. Yang kedua adalah mekanisme praktik murabahah setelah wakalah. Artinya apa? Murabahah itu dalam transaksinya koperasi mewakilkan kepada anggota. Nanti ada pula dua macam bentuknya. Dan yang ketiga adalah akad murabahah dengan wakalah. Nah, bagaimana maksudnya dengan wakalah? Kita perhatikan satu persatu ya. Yang pertama dulu 1A, yaitu murabahah tanpa wakalah. Murabahah tanpa wakalah. Artinya apa di sini? Ada anggota yang koperasi dan pemasok, kemudian anggota mengajukan pembiayaan ya. Ini langkah pertama yang tadi, anggota mengajukan pembiayaan, meminta dia butuh sebuah barang, lalu dia meminta koperasi untuk pembiayaan pembelian barang tersebut.
Nah, kemudian koperasi menganalisa pembiayaan tersebut apakah itu sesuai dan layak dan sesuai dengan aturan ADRT-nya koperasi. Kalau disetujui, maka langkah selanjutnya adalah apa? Koperasi langsung membeli barang ke pemasok. Nah, AJB artinya akad jual beli. Boleh dia hanya berupa akad jual beli tanpa uang muka atau tanpa pelunasan, atau dia akad jual beli diiringi dengan uang muka. Artinya apa? Koperasi ketika ini belum berani untuk mencairkan penuh nilai barang tersebut, nilai beli barang, harga beli barang tersebut. Maka boleh kalau seandainya sepakat dengan pemasok hanya akad jual beli saja dahulukan, belum ada transaksi uang, atau uang muka saja, atau ini yang pertama ya, uang muka atau akad jual beli saja dulu. Nah, kemudian yang ketiga, barulah setelah koperasi membeli barang dengan akad jual beli atau ditambah dengan uang muka, koperasi barulah melakukan akad murabahah dengan anggota. Artinya apa? Barang ini telah menjadi milik koperasi. Nah, setelah itu koperasi dan anggota melakukan transaksi jual beli yang dinamakan yang akad murabahah. Dengan mana harga jual koperasi ini ketika ini adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan keuntungan yang margin yang diterapkan berlaku di koperasi tersebut. Kemudian selanjutnya setelah ada akad murabahah, barulah nanti koperasi, terkadang sebagian koperasi menggantungkan pencairan dana sepenuhnya dengan akad murabahah. Barulah koperasi melunasi pembayarannya kepada si pemasok. Nah, kemudian barang dikirim ke anggota dan anggota setelah itu berkewajiban membayar dan melunasi angsurannya. Nah, ini akad murabahah tanpa wakalah, tanpa adanya akad perwakilan. Langsung di sini. Maka anggota ketika ini tidak berinteraksi dengan pemasok. Nah, dia hanya berinteraksi dengan koperasi. Nah, itu dia. Dan anggota ketika ini tidak menerima uang dari koperasi. Karena koperasi lah yang langsung bertransaksi dengan pemasok, akad jual belinya, dan juga pelunasan pembayarannya. Nah, jadi anggota tidak menerima atau tidak memegang uang dari koperasi. Nah, itu ya perlu ditekankan. Nah, selanjutnya akad murabahah tanpa wakalah lunas. Nah, artinya apa di sini? Kalau tadi skemanya ya mirip. Nah, bedanya apa di sini? Pengajuan pembiayaan dan analisa dari anggota ke koperasi, selanjutnya koperasi langsung membeli barang, dan ketika itu pembelian dari koperasi kepada pemasok ini langsung dibayar tunai lunas. Artinya apa? Artinya di sini apa? Pencairan dana di koperasi ini berdasarkan pada perjanjian, tidak janji ya, perjanjian murabahah. Artinya apa? Ketika anggota mengajukan pembiayaan kepada koperasi, koperasi menerimanya, maka ketika itu ada akad perjanjian dari anggota bahwasanya dia berjanji akan melakukan akad murabahah terhadap barang yang dia butuhkan dengan koperasi. Maka sebagian koperasi memiliki aturannya bahwasanya dia boleh mencairkan dana seutuhnya ketika hanya bermodalkan dengan perjanjian murabahah. Maka ketika itu koperasi langsung membeli dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Nah, yang ketiga, setelah transaksi jual beli dengan pemasok ini selesai, artinya barang sudah menjadi milik koperasi. Maka barulah yang ketiga langkahnya apa? Koperasi dan anggota melakukan transaksi akad murabahah jual beli dengan harga jual di mana harga beli ke pemasok ditambah dengan margin laba dari koperasi. Nah, itu dia. Nah, kemudian barang pun dikirimkan dan kemudian kewajiban dari anggota adalah untuk membayar angsuran melunasinya. Nah, inilah sebenarnya yang sebaik-baiknya yang dianjurkan dalam transaksi murabahah ya. Di mana ketika itu koperasi langsung membeli kepada pemasok dan membayarnya secara lunas. Maka barang itu secara utuh milik koperasi. Nah, ini dua akad tadi adalah murabahah tanpa wakalah. Artinya apa? Anggota tidak bertransaksi dengan si pemasok dan anggota tidak
menerima uang, memegang uang dari koperasi. Anggota butuh barang, koperasi membelikan barang. Kemudian koperasi menjual barang itu ke anggota dengan akad murabahah. Maka anggota yang butuh barang, dia terimanya barang yang dia butuhkan, tidak uang. Nah, itu dia. Maka inilah murabahah tanpa wakalah. Nah, baik, saudara sekalian, selanjutnya adalah akad murabahah setelah wakalah. Akad murabahah setelah wakalah. Apa ini maksud dengan akad murabahah setelah wakalah di sini? Bisa kita gambarkan dan jelaskan melalui skema berikutnya. Nah, pertama, anggota mengajukan pembiayaan, koperasi menganalisa, kemudian menyetujui. Nah, ketika itu koperasi mewakilkan kepada anggota. Nah, jadi akad yang pertama apa? Akad wakalah. Mewakilkan kepada anggota. Ada penambahan akad di sini ya, akad wakalah. Mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang yang dia pesan tadi kepada si pemasok. Namun transaksi yang dilakukan dengan pemasok ini itu semua atas nama koperasi, bukan atas nama dia. Maka ketika dia pergi membeli barang, melakukan akad jual beli dengan pemasok, semua aktivitas itu diatasnamakan dengan atas nama koperasi, bukan atas nama dia pribadi. Maka dia bertindak ketika itu, pembelian yang nomor 3 ini, dia bertindak sebagai wakil dari koperasi. Nah, ketika ini bisa hanya berupa akad jual beli saja tanpa ada uang. Nah, pembayarannya belum ditangguhkan pembayarannya, atau terkadang dibebankan uang muka dari ditanggung oleh anggota. Artinya apa? Sama halnya ketika kita meminta tolong kepada kawan kita, tolong belikan saya misalkan jeruk 1 kilo, pakai uangmu dulu ya. Nah, pakai uangmu dulu. Nah, itu yang sama sini. Maka koperasi tolong wakilkan koperasi, katanya kepada anggota, membeli barang itu. Nah, pakai uang mukanya, pakai uangmu dulu, uang anggota dulu. Nah, itu dia. Nah, nanti bisa jadi uang muka ini nanti dimasukkan kepada angsuran pertama, bagian dari angsuran pelunasan hutangnya ya, merubahnya boleh. Nah, setelah itu, setelah barang anggota tadi pergi membeli barang dan transaksinya sudah terjadi, maka barang ketika itu sudah menjadi milik koperasi. Walaupun koperasi tidak bertransaksi langsung dengan pemasok, tapi melalui perwakilan anggota. Nah, kemudian barulah setelah itu koperasi dan anggota melakukan akad jual beli murabahah. Nah, akad jual beli murabahah. Maka kapan akad jual beli murabahahnya? Setelah wakalah. Jadi akad wakalah mewakilkan membeli, anggota pergi membeli. Setelah itu baru ada akad murabahah. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya, koperasi yang mensyaratkan pelunasan itu dengan akad murabahah, barulah dia bisa mencairkan uangnya dan membayar transfernya kepada si pemasok. Nah, maka dalam hal ini, anggota juga tidak menerima uang dari koperasi. Dia tidak ada pencairan dana di sini. Nah, kepada anggota. Nah, uang langsung kepada pemasok. Lalu dikirim barangnya, dan kemudian anggota membayar angsuran sampai lunas. Nah, itu dia. Inilah skema murabahah setelah wakalah. Artinya apa? Murabahah dengan penambahan akad wakalah. Selanjutnya adalah murabahah setelah wakalah lunas. Nah, artinya apa di sini? Skema yang mirip dengan tadi ya. Anggota mengajukan pembiayaan, kemudian koperasi mewakilkan kepada anggota untuk membeli. Nah, di sini apa bedanya? Sekaligus membayarkan secara lunas. Artinya apa? Koperasi di sini memiliki peraturan yang membolehkannya untuk mencairkan dana hanya dengan bermodalkan apa tadi? Akad perjanjian pembiayaan tadi, perjanjian murabahah tadi. Maka ketika itu koperasi langsung mencairkan dana secara tunai dan mewakilkan kepada anggota untuk membeli dan membayarnya. Nah, adanya pencairan dana. Karena ketika itu
bermodalkan kepada akad perjanjian tadi. Kemudian anggota bertransaksi dengan pemasok langsung membeli dan membayarkan secara lunas. Tapi transaksi ini dilakukan atas nama koperasi, bukan atas nama anggota pribadi. Karena anggota ketika bertransaksi dengan pemasok dalam hal ini, dia bersifat mewakilkan koperasi. Nah, itu dia. Setelah kemudian barang yang tersebut dibeli, artinya sudah menjadi milik koperasi, maka barulah terjadi akad murabahah dengan anggota, koperasi dan anggota. Nah, dalam hal ini anggota memang menerima uang, namun uang yang dipergunakan di sini memang diperuntukkan untuk membeli barang yang diminta tadi, yang dipesan tadi kepada si pemasok mewakilkan koperasi. Nah, maka koperasi kemudian berakad jual beli dengan anggota. Nah, dan setelah itu barang dikirim kepada anggota. Dalam hal ini koperasi yang tidak berinteraksi langsung dengan pemasok, karena koperasi dia mewakilkan kepada anggota. Nah, itu dia. Nah, ya tentunya anggota setelah itu membayar angsuran sampai lunas kepada koperasi. Yang ketiga, akad murabahah dengan wakalah, yaitu akad jual beli. Pada mekanisme praktik akad murabahah ini, seperti biasa, langkah pertamanya itu pengajuan pembiayaan dari anggota kepada koperasi. Kemudian koperasi menganalisa, dan jika koperasi menyetujui, maka selanjutnya koperasi membeli kepada pemasok. Nah, tapi proses pembelian dari koperasi kepada pemasok ini tidak sama dengan akad-akad sebelumnya, di mana ketika itu di saat ini koperasi sifatnya membeli secara prinsip. Artinya apa? Transaksi yang ada hanya transaksi ijab kabul antara koperasi dengan pemasok, yaitu berpindahnya pertanggungjawaban terhadap barang yang dibeli itu dari pemasok kepada koperasi. Nah, adapun transaksinya nanti dilakukan dengan akad wakalah kepada anggota. Nah, pada poin yang nomor 2 ini, pada hakikatnya sebagaimana yang difatwakan oleh DSN MUI, transaksi ijab kabul yang dilaksanakan oleh koperasi dengan pemasok itu misalkan bisa melalui dengan telepon atau perantara digital lainnya, itu proses ijab kabul ini sudah dianggap sebagai perpindahan kepemilikan secara prinsip kepada koperasi dari pemasok. Nah, walaupun transaksi jual belinya seperti administrasinya, surat penyuratnya dan lain-lainnya, dan transferan uangnya, penyerahan uangnya belum, karena nanti koperasi akan mewakilkan transaksinya kepada anggota. Nah, setelah membeli secara prinsip ini kepada pemasok. Nah, kemudian di saat yang sama, koperasi sudah dibolehkan untuk melaksanakan akad murabahah. Nah, setelah mewakilkannya untuk melakukan transaksi, karena sifat transaksi di sini bukan transaksi awal ya, karena dia sifatnya hanya akad wakalah transaksi ini sifatnya lanjutan ya dari ijab kabul antara koperasi dengan pemasok. Kemudian setelah itu koperasi di waktu yang sama, koperasi dengan anggota melakukan akad murabahah, karena secara prinsip barang itu sudah milik koperasi. Nah, dan di saat yang sama juga koperasi dengan akad murabahah tadi telah dibolehkan sesuai dengan peraturan koperasinya untuk mencairkan dananya, sehingga anggota di saat ini dia memegang uang untuk pembelian barang tersebut, tapi uang yang dia terima itu adalah sebagai pembayaran pelunasan terhadap transaksi jual beli antara koperasi dengan pemasok, karena di saat itu anggota hanya berfungsi sebagai wakil dari koperasi untuk melanjutkan transaksi jual beli dan melakukan pembayarannya kepada si pemasok. Nah, jadi akad murabahah dengan wakalah ini, di mana akad wakalah dan murabahah itu ditandatangani di waktu yang bersamaan.
Namun disyaratkan apa? Harus ada sebelumnya koperasi melakukan ijab kabul pembelian dengan pemasok yang secara prinsip dia telah menyerahkan pertanggungjawaban barang tersebut dari pemasok kepada koperasi. Nah, setelah itu koperasi baru boleh melakukan akad perwakilan melanjutkan transaksi kepada anggota dan sekaligus melakukan akad murabahah. Karena secara prinsip barang sudah menjadi milik koperasi dan pencairan dana. Nah, dana tadi langsung nanti diwakilkan oleh anggota untuk membayarkannya kepada pemasok. Nah, setelah itu barang dikirimkan dan anggota berkewajiban membayar angsuran pelunasannya. Nah, inilah dia. Ada lebih kurang dari tadi ada 3 secara umum ya bentuk transaksi murabahah. Baik yang pertama itu tanpa wakalah, yang kedua dengan wakalah, setelah wakalah, dan yang ketiga ini adalah dengan wakalah. Nah, selanjutnya kita lanjutkan terkait dengan praktik murabahah yang keliru. Artinya praktik yang terjadi di lapangan yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI yang kita jelaskan tadi. Nah, di sini ada kita sebutkan beberapa contoh bentuk praktek murabahah yang keliru ya. Pertama, akad murabahah ditandatangani sebelum barang secara prinsip milik LKS. Nah, bagaimana skemanya? Pertama, anggota mengajukan pembiayaan kepada koperasi, kemudian koperasi mewakilkan kepada anggota untuk melakukan transaksi akad jual beli kepada pemasok. Sampai di sini tidak ada masalah. Nah, tapi yang menjadi masalah itu adalah ketika akad wakalah ini terjadi, ketika koperasi mewakilkan kepada anggota untuk mentransaksi pembelian kepada pemasok, di waktu yang bersamaan, koperasi dan anggota juga melakukan akad murabahah. Nah, di sini kekeliruannya adalah barang tersebut belum menjadi milik koperasi karena belum ada interaksi transaksi antara koperasi dengan pemasok. Tapi kenapa akad murabahah sudah ditandatangani, sudah dilakukan? Nah, di sini kekeliruannya. Kemudian bahkan sebagian kondisi dana pun langsung dicairkan dan diserahkan kepada anggota. Nah, kemudian baru anggota melakukan transaksi jual beli kepada pemasok. Nah, kemudian seperti biasa barang dikirimkan dan kemudian bayar angsuran dari anggota ke koperasi. Nah, kekeliruannya seperti kita jelaskan tadi, kekeliruannya adalah ketika akad murabahah dilaksanakan sementara barang belum menjadi milik koperasi secara prinsip. Nah, artinya apa? Ketika anggota datang ke koperasi untuk mengajukan pembiayaan, koperasi menerima. Nah, koperasi tidak membeli barang tersebut secara langsung dan juga tidak mewakilkannya terlebih dahulu kepada anggota sebelum murabahah, tapi koperasi melakukan akad perwakilan sekaligus akad murabahah menjualnya kepada anggota di waktu yang bersamaan. Karena jual beli itu disyaratkan harus menjadi milik kita sendiri, baru boleh kita jual. Sementara pada kondisi ini barang belum menjadi milik koperasi yang menjadi sah untuk dijual kepada anggota. Nah, ini yang terjadi di lapangan, bahkan ini di beberapa bank-bank syariah yang cukup besar ya. Nah, inilah menyebabkan kenapa orang mengatakan bahwasanya belum ada bank syariah yang murni syariah. Mungkin ini salah satu penyebabnya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang akad yang keliru. Contoh yang kedua adalah barang yang dibeli tidak sesuai akad. Nah, ketika anggota mengajukan pembiayaan untuk membeli satu jenis barang tertentu, kemudian diakad wakalahkan untuk membeli dan membayar, kemudian dana pun dicairkan, sampai tahap ini tidak ada masalah. Nah, namun yang masalah adalah ketika anggota membeli barang tersebut ke pemasok, tapi jenis barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang dicantumkan pada akad ketika koperasi mewakilkan.
Contoh, pengajuan pembiayaan membeli sebuah mobil. Koperasi mewakilkan kepada anggota untuk membeli mobil yang sesuai dengan bentuk pesanan tadi. Namun anggota ketika membeli kepada pemasok, dia tidak membeli mobil. Justru misalnya dia menggunakan uang tersebut untuk biaya sekolah, untuk biaya harian, atau untuk mungkin rumah, perbaikan rumah, dan lain sebagainya. Maka peruntukan uang tidak sesuai dengan yang dibunyikan di dalam akad. Maka di sini akad murabahahnya menjadi tidak sah. Nah, ini kekeliruan yang terjadi. Karena terkadang koperasi memberlakukan untuk banyak macam jenis transaksi dengan mengatasnamakan akad murabahah. Nah, padahal ketika itu tidak sesuai dengan ketentuan akad murabahah. Nah, yang ketiga, bentuk akad lainnya yang keliru seperti pembelian barang dengan uang nasabah sebelum akad murabahah. Artinya apa? Ketika anggota telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada koperasi, nah ketika itu anggota membeli barang tersebut kepada pemasok dengan menggunakan uang nasabah. Uang anggota itu sendiri. Nah, kemudian barang pun diterima oleh anggota. Nah, kemudian barulah ada transaksi akad murabahah dengan antara anggota dengan koperasi. Nah, padahal di sini belum ada status barang tersebut milik koperasi, baik itu melalui pewakalah tidak ada ataupun secara langsung tidak ada. Nah, ini juga sebuah kekeliruan yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian yang keempat, selanjutnya ya, bisa disampaikan sini. Yang setelah itu baru ada wakalah dan pencairan dana. Itu sudah terlambat dan terlewatkan ya. Selanjutnya bentuk akad yang keliru juga itu seperti refinancing ya, refinancing. Artinya apa di sini? Ketika anggota sebelumnya telah membeli sebuah kendaraan, contoh ya, sebuah mobil. Nah, ketika itu dia butuh uang untuk pelunasan kendaraannya, maka dia mengajukan pembiayaan kepada koperasi. Dan koperasi justru memberikan akad murabahah kepada anggota. Nah, padahal ketika ini mobilnya sudah dibeli dan koperasi ketika itu tidak memiliki mobil yang untuk dijual ke anggota. Nah, kemudian ada pula akad wakalah di sana untuk pembelian. Padahal mobilnya sudah dibeli. Nah, ada pencairan dana. Nah, transaksi begini dikatakan dengan akad murabahah. Maka inilah sebuah kekeliruan ya, yang tidak pas. Nah, demikianlah kira-kira saudara sekalian terkait dengan pemaparan singkat kita terkait dengan mekanisme transaksi akad murabahah. Semoga apa yang kita utarakan dapat bermanfaat. Kita dari tim mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang kesalahan kekeliruan boleh diingatkan lagi, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara para pecinta kajian semuanya, demikianlah pemaparan singkat kita tentang sebuah presentasi mekanisme akad murabahah. Semoga dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kita tentang apa itu dan bagaimana praktek dari murabahah itu. Nah, dengan dukungan kita bersama, semoga kedepannya kita bisa bersama kajian dari Imam Asy-Syatibi mampu menghasilkan atau memberikan penambahan wawasan baru terkait dengan beragam hal, bisa jadi dengan akad pembiayaan lain-lainnya seperti ada mudharabah, ada istisna dan lain sebagainya. Untuk itu kita harapkan dukungan dari para pecinta kajian semuanya, dan semoga Allah mudahkan dan menerima kegiatan kita ini sebagai sebuah ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.